Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik kalian di rumah? Semoga semuanya tetap sehat, tetap luar biasa, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, sesuai tema kita pada minggu ini adalah Aku Harapan Ayahku. Nah, adik-adik yang di rumah, ayah itu seseorang yang bekerja untuk kita sekolah, untuk kita makan, untuk nanti ngasih persembahan sama kita saat kita ibadah. Nah, adik-adik yang di rumah harus menghormati ayah. Sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan dulu hatinya, siapkan pikirannya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa di rumah kita masing-masing. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kau sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Tahu nggak artinya hari Minggu itu hari apa? Harinya Tuhan. Betul sekali Jo. Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita telah melakukan berbagai aktivitas kita. Dan pada hari Minggunya kita harus beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Seperti lagu kita yang satu ini, hari ini harinya Tuhan. Mari kita nyanyikan. Nah, Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, coba adik-adik bayangkan, Yesus sedang berada di dalam rumah kita, ikut bersama kita dalam ibadah kita kali ini. Pasti happy dong, pasti senang ya. Nah, sesuai dengan lagu kita kali ini, Yesus ada di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah.
Oke, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, masih semangat kan? Harus semangat. Teman kita Jul dan Cynthia juga masih semangat. Kakak-kakak guru sekolah minggunya juga masih semangat. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini di dalam ibadah minggu kita. Abang berharap kalian semua dalam keadaan sehat, orang tua kita juga dalam keadaan sehat, dan kita semua dalam keadaan sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Sekalipun kita masih di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19, namun kita boleh tetap bersemangat di dalam Tuhan. Namun ingat terus untuk melaksanakan, mematuhi protokol kesehatan. Nah, di dalam ibadah kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendidik dan mengajar kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan mendidik dan mengajar kami ya Tuhan. Berkatilah kami Bapa, arahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Namun kami mohon Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami, menguduskan kami agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini dalam ibadah kita. Ayo mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang tentunya sudah dipersiapkan tadi. Kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal. Kitab apa? Ya, kitab Amsal. Kita buka pasal 13. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, Amsal pasal 13, kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mengajak anak-anakku sekalian yang ada di rumah untuk bersama-sama kita membacanya. Membaca mulai dari ayat 1, dan anak-anakku di rumah juga mengikutinya bersama-sama membacanya. Kita baca bersama. 1, 2, 3, ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang bijak dan anak pencemooh. Perbandingan yang diberikan Alkitab kepada kita. Firman Tuhan memberikan dua contoh atau dua tipe anak. Anak yang bijak dan anak pencemooh. Kita mau pilih mana? Anak-anakku sekalian mau jadi seperti apa? Mau jadi anak yang bijakkah atau mau menjadi anak pencemooh? Sebelum kita memilih, mari kita lihat, abang akan menjelaskan satu persatu. Anak yang bijak itu dia mendengarkan didikan ayahnya. Anak yang bijak itu dia mendengarkan nasihat orang tuanya. Anak yang bijak itu dia mencintai pengajaran. Anak yang bijak itu suka belajar. Anak yang bijak itu tidak cepat merasa pintar. Anak yang bijak itu selalu rindu untuk belajar dan belajar dan belajar. Walaupun sudah banyak yang dia ketahui, tetapi dia akan selalu berkata, masih banyak yang belum ku ketahui dan aku harus perlu belajar. Pengalaman bagi anak bijak menjadi nasihat, menjadi didikan, menjadi guru bagi dia, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal buruk yang pernah dilaluinya. Nah, tetapi tidak demikian dengan pencemooh. Pencemooh itu dia akan selalu menjadi pribadi yang selalu nyinyir. Tahu nyinyir? Mulutnya besar. Tahu mulutnya besar? Maksudnya bukan lubang mulutnya itu besar kali, tidak. Wah, bukan begitu. Mulutnya besar, dia suka berkata-kata terus. Dia suka dia suka memfitnah, dia suka mengejek, dia suka menggosip, dia suka mengata-ngatai orang, dia lebih suka bercakap-cakap dengan orang lain, tapi tidak suka belajar. Nah, kesukaannya hanya menggosip ke sana, menggosip ke sini, sedikit-sedikit cepat-cepat bicara, sedikit-sedikit cepat-cepat berkata-kata, mulutnya cepat-cepat menjawab tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dikatakannya. Nah, apa kata Alkitab tentang yang dua ini? Nah, dikatakan tadi anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Maka anak-anak yang bijak yang mendengarkan didikan ayahnya, anak-anak yang bijak yang mendengarkan ajaran, yang suka akan ajaran, suka dengan didikan, suka dengan pengajaran, suka terus belajar dan belajar, tidak pernah merasa pandai, walaupun dia memang pandai, walaupun dia memang berprestasi, tapi selalu dia merasa belum pandai. Itu namanya rendah hati. Nah, anak-anak yang bijak, anak-anak yang demikian, firman Tuhan berkata, dari buah mulutnya dia akan makan yang baik. Anak-anak yang bijak tahu dia mempergunakan mulutnya kapan, di mana, saat apa, dan memperkatakan apa. Tahu dia. Anak-anak yang bijak, dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum memperkatakan apa yang mau dikatakannya. Nah, dia akan berpikir terlebih dahulu. Ada pepatah orang Batak. Dalam bahasa Batak dikatakan begini, jolo didilat bibir baru asa nyedok hata. Artinya pikir dahulu sebelum berkata-kata. Jangan terus cepat-cepat berkata-kata kemudian kata-katanya baru dipikirkan. Pikirkan dulu sebelum berkata-kata. Apakah yang mau diperkatakan
layak untuk diperkatakan atau tidak? Apakah yang mau dikatakan itu akan membangun atau tidak? Akan mendatangkan yang baik atau tidak? Maka orang-orang bijak, kata firman Tuhan, kata Alkitab, dia akan bisa menguasai mulutnya. Dan orang-orang yang bisa menguasai mulutnya, dikatakan dari mulutnya dia akan makan yang baik. Karena dia bisa menguasai mulutnya, dia bisa menguasai kata-katanya, dia bisa memperkatakan kata-kata yang baik, dia terlebih dahulu memikirkan kata-katanya baru diperkatakan, maka sehingga dia akan menerima yang baik di dalam kehidupannya. Dia akan mengalami yang baik, dia akan mendapat yang baik di dalam kehidupannya. Dia akan memperoleh berkat, dia akan memperoleh puji-pujian, bahkan dia akan memperoleh keberhasilan di dalam kehidupannya. Itulah orang bijak. Itulah orang bijak. Tetapi sebaliknya pencemooh, yang mengatakan tadi, yang sukanya nyinyir, yang sukanya mulutnya besar, sebentar-sebentar A, sebentar lagi sudah bilang B, sebentar bilang tidak, sebentar lagi sudah bilang ya, atau sebaliknya sebentar bilang ya, tapi sebentar lagi sudah bilang tidak. Nah, itu pengkhianat. Apa yang akan datang padanya? Kelaliman, kejahatan, ke hal-hal yang buruk akan menghinggapi kehidupannya, akan menghinggapi dirinya dan perjalanan kehidupannya. Nah, kemudian orang bijak satu lagi yang kita berkata, firman Tuhan tadi berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Ada pepatah berkata, harimaumu, mulutmu adalah harimaumu. Pernah dengarkan pepatah ini? Mulutmu adalah harimaumu. Artinya mulut kita ini memang bisa melakukan yang baik dan mendatangkan yang baik, tapi sebaliknya mulut kita ini bisa menjadi malapetaka. Sebagaimana seekor harimau memangsa mangsanya, menerkam mangsanya, akan membunuh dan tidak menyisakan, akan menjadi malapetaka bagi mangsanya. Harimau itu akan mengintip-intip, tidak kelihatan bagi mangsanya. Untuk sebelum menerkam mangsanya, dia akan mengintip-intip sampai-sampai mangsanya itu tidak merasakan kehadiran sang harimau. Ketika sudah tiba saatnya, tiba-tiba dia akan menerkam mangsanya dan membunuhnya dan melumatnya sampai habis. Mulutmu harimaumu. Nah, orang bijak akan menjaga mulutnya. Maka barang siapa menjaga mulutnya, maka dia akan memelihara nyawanya. Barang siapa menjaga mulutnya, maka dia menjaga mulutnya itu tidak menjadi harimau menerkam dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya, kalau dia berkata-kata yang benar, dia berkata-kata yang baik, dia berkata yang sopan, dia berkata-kata hal-hal yang tidak menyakiti hati orang lain, maka dia akan dipuji, dia akan disayang, dia akan dihormati, dia akan dia akan berhasil dalam kehidupannya. Maka hal-hal yang baik, yang bukan ancaman, akan mendekati kehidupannya, bahkan akan dia alami. Namun orang-orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, yang sebentar-sebentar dia berkata-kata mencarut, sebentar dia berkata-kata mencemooh, dia mengejek kawan-kawannya,
dia memberitakan perkataan-perkataan yang tidak benar, dan mulutnya menjadi mulut besar. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, siapa yang lebar bibirnya, artinya siapa yang besar mulutnya, akan ditimpa kebinasaan. Ya, tidak sedikit orang di negara kita karena mulutnya tidak bisa dikuasai, akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Perhatikan juga di sekolah kita, di sekolah, siapa yang sering dipukul oleh guru, dihukum oleh gurunya? Orang-orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, ribut di kelas, sudah disuruh guru jangan ribut di kelas, tapi ributnya tak ketulungan. Gurunya sudah berbesar, anak-anakku, bapak atau ibu guru pergi sebentar ke kantor guru ya, saya tinggal sebentar, jangan ribut. Ya bu, tapi begitu pergi gurunya ribut langsung. Maka apa? Maka gurunya akan menghukum orang-orang yang ribut, orang-orang yang besar mulutnya, dan yang diperkatakannya pun yang tidak benar akan dihukum. Nah, anak-anakku sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi anak yang bijak, yang mampu untuk menguasai mulut kita, mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan yang benar, menjadi anak-anak yang taat kepada ayahnya, yang taat kepada ajaran ayahnya. Namun bukan hanya itu, firman Tuhan ini Amsal tadi mau mengajar kita, ayah itu sesungguhnya hanya gambaran yang mau disampaikan kepada kita, bukan hanya sekedar orang tua, tapi Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah adalah Bapa kita, Tuhan Allah adalah Bapa bagi kita, kita memanggilnya sebagai Bapa. Maka karena dia adalah Bapa kita, maka anak-anak yang bijak harus juga mendengarkan firman-Nya, mendengarkan didikannya yang sudah disampaikan kepada kita. Jagalah mulutmu, pakailah mulutmu, mulut yang luar biasa itu, mulut yang hebat itu, mulut yang sempurna itu yang diberikan Tuhan, pakailah untuk memperkatakan firman Tuhan. Coba perhatikan mulutnya. Di dalam mulut kita itu kan ada barisan gigi, ada barisan gigi di bawah, ada juga barisan gigi di atas. Coba, masih lengkap gak semua? Giginya di atas dan giginya di bawah, masih lengkap enggak? Ada enggak yang sudah copot? Gigi abang sudah copot 2, nah, di belakang, di dalam. Anak-anak masih utuh semua giginya? Mudah-mudahan abang berharap masih utuh ya. Rajin-rajin sikat gigi, rajin-rajin membersihkan gigi supaya tidak cepat busuk giginya. Kenapa mulut kita punya barisan gigi? Ada barisan di atas, ada barisan di bawah. Layaknya kan gigi itu seperti pagar, ya, seperti pagar halaman. Ada pagar di bawah, ada pagar di atas. Supaya apa? Kenapa ada di bawah, ada di atas? Pagar halaman kan cuma di bawah, tidak ada di atas. Tapi gigi kita ada di atas, ada di bawah. Kenapa demikian? Gigi itu tidak berfungsi hanya sebagai pengunyah makanan, tetapi gigi itu yang di bawah dan di atas itu berfungsi juga sebagai pagar, tembok untuk membagari mulut kita supaya tidak lekas-lekas berkata-kata, supaya kita tidak lekas-lekas cepat-cepat mengatakan kata-kata dari mulut kita, mengeluarkan kata-kata dari mulut kita tanpa memikirkannya. Tapi dengan adanya gigi di atas, gigi di bawah yang menjadi pagar, kita dituntun, diingatkan supaya berpikir dahulu, kuasai mulutnya, dan pikirkan sebelum diperkatakan, dan jadikan mulut kita supaya menjadi berkah. Anak-anak bijak, yaitu anak-anak yang mendengarkan didikan Tuhan, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, anak yang mendengarkan ajaran dari firman Tuhan, maka
harus bisa menguasai mulut kita menjadi berkat bagi semua orang. Maka dengan demikian, bila mulut kita menjadi berkat dengan memperkatakan perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik, maka mulut kita akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ya demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan, mengajar kami menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang bijak dengan menguasai mulut kami, mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu juga yang kami percakapkan lewat mulut kami, dan menjadi kata-kata berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, jadikan mereka menjadi anak-anak yang bijak, yang hidup dari firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupannya Bapa. Dan setiap anak-anak-Mu akan berkata-kata dan selalu mempercakapkan apa yang Tuhan kehendaki, hal-hal yang benar dan perkataan-perkataan yang menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya, dan bagi teman-temannya, dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkatilah anak-anak-Mu senantiasa Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh aman pendeta kita yang mengajak kita untuk taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat dan didikan orang tua kita, sebagaimana Bapak orang percaya yaitu Bapak Abraham yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Bapak Abraham di dalam nama Tuhan Yesus haruslah demikian. Untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita angkat lagu pujian Bapak Abraham. Oke adik-adik, di sini kakak-kakak guru sekolah minggu seperti biasanya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Nah, tugas kali ini adalah ayat hafalan yang diambil dari Efesus 6 ayat 1 yang akan dibacakan oleh teman kita Johannes. Teman-teman, ini ayat hafalan kita mau dihafal ya. Mari kita hafal bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sabdanya. Seperti biasa adik-adik, jangan lupa dihafal, direkam, lalu dikirim ke grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh gereja, atau bisa langsung dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan napas kehidupan sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Kiranya ya Tuhan, apa yang disampaikan Amang Pendeta dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang takut dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga Amang Pendeta yang telah bersedia menyediakan ibadah ini sehingga kami masih dapat melakukan ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan semangat yang semakin baik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga Amang Pendeta dan juga abang kami yang membantu untuk melakukan ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan kiranya negara ini cepat membaik Tuhan, cepat pulih hingga kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini, memuji dan memuliakan kembali nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tak lupa berdoa bagi teman-teman kami, bagi adik-adik kami yang melakukan proses pembelajaran dari rumah. Kiranya Tuhan, Kau bukakan hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka mau terus belajar dan tetap memuji nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi orang tua kami, orang tua adik-adik kami. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kesabaran dalam mendidik adik-adik kami ini, melakukan yang terbaik untuk adik-adik kami ini Tuhan. Begitu juga dengan perekonomian keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati kami semua, juga orang-orang yang turut dalam perkembangan hidup kami. Kami puji kebesaran-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik kakak yang di rumah, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Dilipat yang rapi persembahannya, lalu nanti masukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah ada di rumah adik-adik. Nah, persembahan ini bisa diberikan kepada orang tua, nanti orang tua yang boleh memberikan ke situ sektornya masing-masing atau langsung ke gereja. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan kita nyanyikan Anak Sekolah Minggu Taat Orang Tua. Baik anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harus di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya
menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terus kami ingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan dan jauhi keramaian, dan jangan lupa rajin berdoa. Shalom dan selamat hari Minggu. Amin.